Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyindir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bahwa koalisi PKB dan Gerindra sudah terbentuk selama 11 bulan. Tapi hingga kini belum ada kepastian siapa sosok cawapres pendamping Prabowo. Benarkah Caimin tergoda untuk pindah koalisi? Kita simak informasi berikut ini. Pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dahsyat penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya sebentar. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Mantap apa mantap? Mantap Pak Prabowo. Pak Prabowo jauh-jauh terbang. Acara di Paris, langsung mendarat Jakarta, langsung ke Solo demi kalian-kalian ini. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar belak-belakan akan penantian soal nasib pencalonannya di Pilpres 2024 bersama Partai Gerindra. Seolah ingin meminta kepastian, Muhaimin juga berkelakar. Koalisi antara PKB dan Gerindra belum tergoyahkan hingga kini, meskipun ada godaan dari partai di luar koalisi. Muhaimin mengingatkan koalisi dengan Prabowo berjalan 11 bulan, hanya takdir yang bisa menentukan kelanjutannya. Maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya sebentar. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Mantap apa mantap? Mantap Pak Prabowo. Sementara itu, PDIP juga membuka lebar pintu kerjasama dengan PKB. Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap PDIP dan PKB yang sudah seperti saudara bisa kembali bersama. Terlebih lagi, Puan secara khusus menyebut Caimin masuk bursa cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Apakah PKB dekat sama PDI Perjuangan? Nempel. Bukan hanya deket, nempel. Nempel udah kayak saudara. Sekarang sudah mengerucut 5, salah satunya Caimin. Moga-moga yang jadi Mbak Puan. Selainnya apakah nama Pak Erik dan nama Pak Sandiaga juga ada? Pak Sandiaga, Pak Erik, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap. Akan ada tambahan lagi nggak? Dari calon udah seneng kita. Apa? Ada tambahan? Ya, ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut ke 5 nama. Oh ya, Ini di tengah-tengahnya Mas Prabowo sama Caimin tuh tanda-tandanya kayaknya. Wah. Ya. Panas nggak tuh Mbak berada di antara kedua? Adem ayem. Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra menyebut koalisi Gerindra dan PKB sudah cukup kuat. Gerindra pun yakin koalisi kedua parpol ini akan tetap berlanjut. Insya Allah tidak, karena hubungan kami dengan PKB sangat personalnya bagus, institusionalnya bagus, organisasinya bagus. Di antara ketua umum, sekjen, dan masing-masing personal juga cukup bagus, sehingga insya Allah cukup bagus. Saling mempercayai. Hubungan itu kan saling mempercayai satu sama lain. Sebelumnya, Caimin mengakui bahwa dirinya sempat bertemu Capres PDIP Ganjar Pranowo, dan Ganjar pun mengajaknya untuk bergabung dengan koalisi PDIP. Oh, tadi pagi cuma pamit gak datang. Terus ayo gabung, gitu aja. Ayo gabungnya itu maksudnya? Ya gabung koalisi. Oh, terus jawab apa? Ya, saya tergantung DPP, saya hanya ikut DPP, nanti tergantung pengurus itu. Pertemuannya Ya, sangat kapan? saya juga kasih tahu, saya sudah terikat, saya jawab tadi, saya sudah terikat dengan Gerindra. Saling kode dan incar antar parpol memang bukanlah hal baru. Terlebih lagi hingga kini koalisi antar pengusung capres dan cawapres belum final. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana arah koalisi PKB dan Gerindra? Kita bahas bersama pengamat komunikasi politik Karim Suryadi dan juga ada jubir pemenangan Prabowo Subianto Wihadi Wiyanto. Selamat malam Pak Karim, Pak Wihadi. Selamat malam.
Baik, Mas Wihadi. Pak Wihadi gimana Gerindra menilai ada sindiran dari Caimin 11 bulan koalisi dengan PKB tapi soal cawapresnya ditentukan oleh takdir. Itu bukan sindiran lah, itu kan justru memberikan pernyataan bahwa kalau PKB dengan Gerindra itu sudah berkoalisi 11 bulan itu kan sudah cukup matang, artinya sampai dengan 11 bulan itu kan berarti hubungan kedua belah pihak ini cukup baik gitu kan. Jadi itu suatu hal yang memberikan sebenarnya bukan memberikan informasi atau warning bahwa kita ini sudah 11 bulan dan tidak ada apa-apa. Saya kira sudah cukup solid kan. Itu bukan sindiran lah. Oke, 11 bulan diklaim solid Pak Wihadi, tapi solidnya itu artinya akan menjadikan Caimin sebagai cawapresnya Prabowo Subianto? Kan ya, solid saya kira katanya. Ya, jadi begini. Kalau mengenai masalah cawapres itu kan memang sesuai dengan kesepakatan Gerindra dengan PKB, kami dengan PKB itu adalah bahwa untuk penentuan presiden dan calon wakil presiden ditentukan bersama-sama dua ketua umum. Nah, sampai sekarang ini kan penentuan daripada presiden sudah, ya kan? Nah, penentuan wakil presiden kan tentunya itu adalah di Caimin tentunya yang mempunyai golden ticket mengenai masalah wapres cawapresnya, gitu kan. Dan artinya kan ini keputusan ini kan keputusan bersama kedua belah pihak, dua partai yang memang mempunyai Pak Wihadi, maaf saya potong. Kedua belah pihak ada keputusan dua partai, kedua belah pihak ada PKB, ada Gerindra. Kan PKB sudah inginnya Caimin. Oh iya, tapi kan ini kan belum dibicarakan secara keputusannya, Pak. Keputusannya kan belum final, gitu kan? Kan masih ada waktu sampai dengan bulan Oktober. Karena kan bagaimanapun juga kan ini koalisi masih bisa bertambah, gitu kan? Oke, koalisi masih bisa bertambah. Pak Karim, apa makna untuk Anda pernyataan Caimin 11 bulan koalisi tapi cawapresnya takdir? Ya, pertama menurut saya tidak ada yang berubah ya di antara tiga blok pasangan ini. Jadi nasib mereka yang menginginkan atau digadang-gadang menjadi cawapres itu seperti lagunya Gong 2000. Apa itu? Menanti kejujuran, gitu ya. Menanti kejujuran, harapkan kepastian. Oke. Hanya itu tuh yang mampu kulakukan gitu ya. Nah, yang kedua, menurut saya tidak ada paralelitas antara arah koalisi dengan arah capres-cawapres. Sebab bisa jadi koalisinya tetap, tapi capres-cawapresnya tidak seperti yang diinginkan masing-masing, karena bergantung kepada komitmen, bergantung kepada konsensus yang akan terjadi menjelang pendaftaran. Kemudian yang ketiga, bila dikaitkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Puan, menurut saya itu ibarat dalam sepak bola itu pergerakan tanpa bola. Mengapa saya bilang pergerakan tanpa bola? Karena dengan keluarnya pernyataan bahwa cawapres Ganjar Pranowo sudah mengerucut jadi 5 orang, itu tidak mengubah keadaan. Apakah 5 orang itu berarti imin? Tidak selalu. Kan yang dibutuhkan hanya 1 cawapres. Jadi kalau hanya 5 yang disebut, bahkan kalau 3 sekalipun, menurut saya belum mengubah keadaan. Mengapa begitu? Begini alasan teoretiknya. Kalau saya merujuk kepada hasil riset ya, hasil riset selama 60 tahun, ada proses pemilihan calon wakil presiden selama 20 kali. Nah, ada beberapa kriteria yang biasanya digunakan dan beberapa hal relevan untuk kondisi Indonesia dalam 8 tahun terakhir. Yang pertama, adanya keseimbangan tiket. Biasanya cawapres dipilih karena 2 alasan. Yang pertama, cawapres menyumbang karakter yang tidak dimiliki oleh capresnya. Kemudian yang kedua, cawapres juga menyumbang pengembangan elektoral dari sisi daerah pemilihan. Kalau dari dilihat karakter ini, karakter mana yang berbeda? Kalau dilihat pengalaman bisnis, di sana ada Erik, sana ada Sandiaga dalam 5 nama itu. Kalau dilihat dari KNU-an, ada Caimin PKB, ada Sandiaga yang usung oleh P3. Dilihat dari pengalaman pemerintahan, hampir semua yang disebut dari 5 itu, semuanya berpengalaman dalam pemerintahan. Nah, tinggal sekarang kembali kecocokan. Nah, itu kita tidak tahu. Jadi, meskipun sudah ada pernyataan 5 nama itu, menurut saya tidak mengubah keadaan, karena 5 nama yang disebut itu tidak mengarah pada salah satu yang potensial dikawinkan dengan Ganjar Pranowo. Jadi, menurut Anda, PKB dan Caimin tidak tergoda untuk pindah koalisi ke PDI Perjuangan?
bukan tidak tergoda, tapi pernyataan antara Caimin dengan takdir, dengan pernyataan 5 cawapres itu tidak berhubungan. Oke. Apa? Pernyataan takdir itu menurut saya deklarasi deskriptif saja. Bahkan ada keyakinan di kalangan pesantren bahwa keinginan keras sekalipun, usaha keras sekalipun tidak akan bisa merobohkan dinding takdir. Nah, artinya meskipun sudah 11 bulan, 12 bulan, 13 bulan gitu ya. Kalau takdir tidak menggariskan ya tidak bisa terjadi gitu. Jadi menurut saya itu pernyataan biasa mengungkapkan budaya komunikasi politik santri gitu ya. Bahwa meskipun sudah 11 bulan kita tidak bisa ojo ke susu, kemudian ojo gubunan, ya akan terjadi gitu. Menurut Jadi saya kalau itu menurut Anda, kalaupun nanti tidak dipilih menjadi cawapres, PKB tetap bertahan bersama koalisi Gerindra? bisa selama insentif yang diperoleh bisa dipahami. Oke. Kan gitu ya. Baik. Karena insentif yang diterima dalam koalisi kan tidak selalu jabatan, bisa Baik. juga yang lain. Dari Tidak Gerindra selalu nih. cawapres, bisa yang lain. Baik, dari Gerindra, Pak, ini kita akan melihat beberapa momen terakhir justru Prabowo Subianto nih Pak Wihadi juga dekat dengan Erick Thohir. Apakah ini sinyal-sinyal bahwa Erick Thohir akan dipilih menjadi bacawa pres Prabowo Subianto? Kalau Pak Prabowo dengan Erick Thohir itu bertemu itu kan ada waktu saat dengan yang kemarin dengan Pak Presiden dengan Pak Jokowi. Ya. Itu kan meninjau industri pertahanan PT Pindad. Nah ini kan permasalahannya memang ada hubungan tupoksi antara Pak Prabowo dan Erick Thohir, yaitu di industri pertahanan. Jadi saya kira ini adalah hubungan kerja yang antar menteri, antar pembantu presiden yang cukup solid, di mana untuk memberikan industri pertahanan yang lebih solid lagi. Jadi ini satu hal hubungan pekerjaan yang Pak Jokowi sangat concern terhadap masalah industri pertahanan, karena Pak Jokowi kan dalam beberapa kesempatan mengatakan jangan selalu import peralatan. Nah inilah. Baik, bentuknya ini, solid makanya sebagai Pak antar Prabowo menteri ini. di Kabinet Indonesia Maju, akankah ini kesulitan Iya. dibawa menuju langkah selanjutnya menjadi capres dan cawapres? Nah itu tidak ada pembicaraan itu. Ini murni mengenai masalah presiden dengan pembantu-pembantunya dan koordinasi antara kementerian, saya kira. Karena itu pertemunya kan bukan bertemu sebagai ketua partai, tapi sebagai menteri pertahanan dan menteri BUMN. Itu clear, itu udah. Ya. Lalu, Iya kan? lalu kapan Prabowo Subianto Gerindra mengumumkan siapa bacawa pres Prabowo Subianto? Karena kan ini masyarakat ini disuruh memilih pemimpinnya, tapi pemimpinnya sendiri masih menahan-nahan siapa yang akan diajukan sebagai pasangannya begitu. Kita kan pendaftaran itu kan Oktober, masih ada waktu. Di sini kan masih ada yang namanya partai-partai yang lain yang masih nanti akan berkoalisi, begitu kan. Jadi ini kan masih ada saling menuntut kekuatan, di mana kita nanti akan mendaftarkan siapa calon presiden dan calon wakil presidennya. Saya kira itu satu hal yang tidak perlu kita buru-buru. Tadi Pak Karim sudah menakan ojo ke susu, ojo bisa susu. Jadi sampai kapan Pak Karim kita harus bersabar untuk, menurut Anda sampai kapan kita harus menunggu akhirnya ada baca pres dan juga bacawa pres yang diumumkan untuk pertama kali? Ini Cindy, kan pola pencapresan Indonesia Raya ini kan sama gitu ya. Samanya di mana? Berfokus pada kandidat gitu ya. Dan hubungan antara kandidat dengan pemilih tidak bisa dijelaskan begitu saja gitu. Dan demikian pula misalnya pemilihan cawapresnya sangat bergantung kepada kecocokan gitu ya di antara presiden dan cawapres, sehingga wajar kalau antar pasangan itu mengambil taktik yang sama, wait and see gitu ya. Kita lihat dan saling menunggu. Kenapa begitu? Karena maaf ya, meskipun Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies berbeda, tapi menurut saya perbedaan itu perbedaan yang bersifat nominal saja. Artinya berbeda tapi tidak mengandung peringkat, karena yang membedakan itu background-nya saja. Background kedalaman pemerintahan itu ya. Karena dilihat dari pengalaman semuanya berpengalaman gitu ya. Hanya beda pengalaman militer, ini sipil. Prabowo di militer ya, di sipil ya gitu ya. Jadi menurut saya perbedaannya kan tidak terlalu munculnya komunikasi tarik ulur dari masing-masing capres ini akan sampai Oktober, akan kita lihat. Saya tidak yakin sampai Oktober, mungkin 2 atau 3 bulan gitu ya, bergantung kepada komitmen yang sudah dibangun. Sebab
saya memahami kesulitannya karena hampir semua pimpinan partai politik itu kan diamanahi oleh Munas, oleh Kongres untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Padahal tidak ada satu partai pun yang bisa maju sendirian. Sehingga ini lama tidaknya akan bergantung kepada seberapa cepat pantase poin atau titik temu di antara mitra koalisi ini terbangun untuk bersepakat pada siapa capres dan cawapresnya, dan diikuti dengan pembagian insentif elektoral yang akan diterima masing-masing peserta koalisi, kan begitu intinya. Baik, seberapa cepat koalisi tentu saja menurut saya. Terima kasih Pak Karim, terima kasih juga Pak Wiyadi. Oke, selamat malam Mas Wiyadi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan. Saudara, Presiden Joko Widodo hari ini bertemu dengan pejabat tinggi Hong Kong. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Presiden menyampaikan soal peluang investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan saya Adisti Larasati.